ketika kita membaca ayat Al-Quran surat An-Nisa, perkara mencari uang, perkara mendapatkan kekayaan, perkara memenuhi kebutuhan ekonomi, diingatkan oleh Allah setelah membentuk kehidupan rumah tangga, wajar tak itu? Kenapa? Karena itulah yang pertama sekali yang akan menjadi masalah yang akan dihadapi oleh dua orang yang telah terikat dalam rumah tangga. Pertama, kan beralik yang pertama. Beralik itu tidak rumit itu. Yang penting berpiti. Ya kan? Jadi sesudah ijab kabul, apa yang pertama? Urusannya piti. Itu fakta kehidupannya begitu. Wawak nak beralik 3 hari mah. Ada piti. Tapi antaranya 7 orang nama makcik di belakang mah. Jadi, ledo piti. Jadi masalahnya apa? Dapat ampe kali ganti baju pengantinnya mah. Yang penting piti. Segala kandak tu apa pangkanya? Piti. Artinya apa? Antara pernikahan rumah tangga dengan ekonomi tak bisa dijarak-jarakan itu. Dan jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, akhirnya kita betul-betul semakin kokoh iman kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dengan hambanya dibandingkan hamba itu terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah berumah tangga, apa yang menjadi problem awal kehidupan berumah tangga itu? Ekonomi. Makanya saya katakan tidak bisa dianggap enteng persoalan ini. Yang orang terbuai pula dengan cerita-cerita anak-anak muda tidur beralas koran, makan sepiring berdua. Dalam kenyataannya sangat jarang terjadi. Nah, kalau tidak ditunjukkan oleh syariat bagaimana mendapatkan kebutuhan ekonomi itu, apa yang akan terjadi? Jika kebutuhan menganga, membutuhkan berbagai macam, seorang calon ayah ini yang baru jadi suami tadi, pagi istrinya minta piti, dapur belum berasuk lah juga. Apa yang terpikir oleh dia? Demi untuk menjalankan katanya tanggungjawabnya, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, apa yang akan terjadi? Dia terabas. Tak tentu hak orang hak awak. Nah, karena itu hadir syariat setelah berbicara tentang rumah tangga, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara batil. Artinya, untuk menjadikan masyarakat ini hidup di dalam kehidupan yang bersumber dari yang halal, dari mana dimulai? Dari membiasakan hidup halal di tengah rumah tangga. Sanksi juga ke bapak dan ibu-ibu, saya berulang kali mengatakan, dari mana awak memeluk kehidupan sosial masyarakat awak kau kini? Jawabannya adalah rumah. Tapi itu nak nama. Itu makanya saya bukan skeptis
Berulang kali ada acara-acara lifestyle itu malih mau hadir. Karena itu acara seremonial, BMPT berarti juta, dia berelek-ralek. Tapi tidak esensi, tidak masalah mendasar ini perbaiki. Kalau kita ingin hidup masyarakat ini lifestyle-stylenya adalah halal lifestyle, dari mana dimulai? Membiasakan hidup dengan cara yang halal, tidak menjangkau sesuatu dengan cara batil. Dari rumah tangga, keluarga, dari sana memperbaiki masyarakat. Kau tidak bisa top down, harus membasuh dari bumi, tidak bisa titik dari langit. Lihatlah Nabi SAW dahulu dikuatkan dengan wahyu. Dari mana beliau perbaiki? Dari rumah tangga, dari orang per orang. Tapi kita mau membalikkan itu semua seolah-olah dengan acara 3 jam orang menjadi mengarajanan halal. Dengan pidato apa-apa yang terhormat sampai orang itu berubah negara. Tidak. Kalau ingin perubahan, ingin orang hidup dengan halal, sekarang halal lifestyle kan marak gini. Tapi kenapa kita umat Islam tidak mau? Padahal kita telah diberikan petunjuk oleh syariat kita. Kita telah diberikan contoh oleh Nabi kita. Telah diikuti oleh para sahabat. Lihatlah Umar bin Al-Khattab. Kemana dia memperbaiki dahulu dan halal dan dimakan ke rumahnya. Jika disediakan makanan enak oleh istrinya Ummul Kulsum, tanya, min aina laki hadha? Dari mana engkau dapat ini? Ketika dia dapat anaknya membawa keuntungan besar setelah pulang dari wilayah, dari daerah, dari mana engkau dapat keuntungan ini? Ayah tidak mencuri. Terus dari mana? Saya tadi berkunjung, saya kemarin ini datang ke Irak. Terus ya gubernur sana memberi saya hadiah. Terus hadiah itu saya bawa ke pasar, singgah dari pasar ke pasar ketika menuju ke Madinah. Saya buat berdagang, saya diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis saya lancar, berlabalah saya. Inilah apa kata Umar bin Al-Khattab, sita semua hartanya yang dibawanya itu, kembalikan ke Baitul Mal. Kenapa? Karena tidak mungkin dia akan diberi hadiah kalau dia bukan anak saya, kata Umar. Itu gubernur beri hadiah dia, kenapa? Karena anak khalifah. Kembalikan saja. Dia ada yang berkata, kata Ali bin Thalib ketika mendengar, ayah, taruhlah tidak boleh hadiah tu ambo terima karena ambo diberi karena anak khalifah, anak Amirul Mukminin. Tapi keringat ambo kalau keluar pula, kalau ambo pegalian itu. Kecil Ali bin Abi Thalib, Ali sudah ambil saja yang diberikan gubernur itu. Terus labanya bagaimana? Kata Umar, bagi 2, anggap senegara bekerja sama aja nyo. Jadi pokoknya nan diagiakan gubernur, tarik kembali, masukkan ke harta kendaraan negara, kemudian labonya bagi 2. Kenapa? Separuh adalah laba dari modal yang negara punya, yang separuh baru hasil keringat diambil oleh engkau, yang lain tidak. Dari mana diperbaiki oleh Umar? Dari rumah tangganya, dari putranya. Ketika dia pergi ke pasar ternak, dia perhatikan ada unta agak berbeda bentuknya, besar-besar, gemuk-gemuk, tidak seperti unta lainnya. Itu unta siapa itu?
unta Abdullah bin Umar. Panggil dia. Panggil. Apa unta engkau besar-besar? Unta orang lain tidak sebesar engkau. Ya saya minta, saya gembalakan, saya minta penggembala agar apa? Terus unta orang lain kan digembalakan juga. Ya mungkin yang menggembalakan ini rajin bermacam. Kata Umar, di mana digembalakan? Itu di tepi daerah larangan yang untuk fuqara dan masakin. Ya sudah, kalau begitu engkau jual sama dengan orang lain. Kenapa? Kan unta saya lebih bagus ya. Iya, tetapi siapa yang bisa melarang kalau unta engkau masuk ke padang rumput fuqara dan masakin itu? Engkau anak saya. Nah, dari semua cara itu, dan banyak contoh-contoh lain di kalangan para sahabat, kalau ingin untuk menjadikan halal tayyib itu sebagai lifestyle, sebagai gaya kehidupan kita, dari mana dimulai? Tanamkan nilai itu dalam kehidupan berumah. Jangan diambil dan indah hak awak. Jangan dijangkau punya orang dengan cara yang indah halal. Nah itulah yang bisa kita fahami ketika Allah meletakkan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil setelah ayat-ayat tentang nikah. Nah terus masih bertanya jugakah kita, ada tak petunjuk dalam Islam kau bawa memeluk kehidupan dan tak peduli halal haram? Petunjuk manolai? Itu kalah ada petunjuknya tu. Jadi persoalan bukan ada dan tidak ada. Persoalannya mau atau tidak mau untuk memakainya. Nah, tetapi kalau dibawakan dalam situasi sekarang, kenapa orang tidak mau memakai ini? Karena cara melakukan perubahan seperti ini itu tidak dalam bentuk show. Itu masalahnya. Tidak bisa di show kan? Tidak bisa dibuat panggung. Nah yang penting bagi orang yang berkuasa hari ini, show itu tidak perlu. Jadi orang sekarang ini senang show, ada kamera, keluar di TikTok, masuk ke YouTube. Urusan keberubah sudah itu terserah lah. Banyak orang hari ini ingin melakukan perubahan, dia kira perubahan itu bisa dengan entertain seperti itu. Tak bisa. Ini bukan cerita pidato. Ini cerita implementasi di sel terkecil kehidupan bermasyarakat. Mana sel terkecil? Rumah tangga. Karena itu saya menghimbau kawan-kawan para da'i, mari kalau perlu di berbagai tempat tanamkan betullah kepada umat ini agar hiduplah dengan cara yang halal, pribadi dan berumah tangga. Kalau masing-masing rumah tangga telah menjaga diri mereka, tidak mau menjangkau sesuatu dengan cara batil, itu masyarakat tinggal menunggu seeloknya. Mudah. Tapi kalau masing-masing rumah tangga itu tidak peduli, yang penting hidup mewah, kandak lape, sabatan diang je orang, bah orang, cai itu lawak. Tak peduli mau dari ma asalnya, bagaya, pokoknya Hermes orang remes lawak. Nah, tentu pitih rakyat, pitih apapun uang dari mana, yang penting gaya. Kalau begitu prinsip masing-masing rumah tangga, apalagi
yang kepala keluarganya atau bagian dari keluarganya mendapat amanah di tengah masyarakat, rusak negeri ini, bahkan hancur negara ini. Dan tidak hanya efeknya kepada ekonomi, kehidupan sosial, bahkan kepada ibadah orang yang melakukan perbuatan memakan yang haram itu juga rusak. Allah hanya menerima yang baik-baik. Makanya salah satu penyebab doa tidak diijabah adalah karena memakan harta yang haram. Bahkan diberi makan dengan harta yang haram pun berdampak kepada tertolaknya doa. Itu yang perlu kita renungkan. Kemudian kita lanjutkan. Wala ta'kulu. Janganlah kamu memakan. Kenapa yang dipakai oleh Allah kata makan? Kenapa bukan wala ta'khudhu? Jangan kamu ambil. Wala tasta'milu, wala tastakhdimu. Jangan kamu pakai. Wala tashrabu, jangan kamu minum. Kenapa bukan itu? Kenapa larangan itu ditakbirkan oleh Allah dengan akal? Aklun, makan. Wala ta'kulu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, jangan kamu makan. Kalau kita perhatikan tafsir, wal muradu bil akli fi qawlihi la ta'kulu amwalakum, yang dimaksud dengan kalimat dalam firman Allah, janganlah kamu memakan harta kamu. Apa maknanya? Mutlaqul akhdhi. Maknanya jangan makan dan difahami. Tetapi itu sebenarnya adalah dalam bentuk majaz, kiasan, mursal namanya. Dan disabui makan dan dimukasui sebelum makan. Yang disabui makan dan dimukasui sebelum makan halu. Itu bambi lu. Nah, yang dimaksud sebenarnya jangan kamu ambil harta orang. Itu yang dimaksud. Majaz mursal ini mudah kita fahami. Saya beri contoh yang aktual misalnya. Hubungan majaz mursal itu biasanya ada kan mayakun. Dan disabui nanalah, nanalun, dan dibaca, dan dituju dan sesudahnya. Contohnya, dan disabui dan sesudahnya, dan dimukasi sebelumnya. Contoh, dan disabui sebelum, dan dimukasi dan sesudah. Atau nan disabui dan sesudah, dan dimukasi dan sebelumnya. Ada orang mengecek kan, Pak, orang macam-macam. Lapas saya rasanya tak lama buah jerami lagi, ya kan? Tak lama buah jerami. Buah jerami itu apa? Namanya orang makan padi. Berarti maknanya tidak lama nasi lagi, tapi yang disebut buah jerami. Itu maka kalimat seperti itu dikatakan kiasan itu tuh. Dan disabui dan sebelum dan dituju dan sesudah. Tapi ada kebalikannya. Dan disabui dan sesudah, dan dimukasui dan sebelum. Ibu-ibu sebentar lagi siang hari, apa-apa makan siang, perlu bertanak ada. Apa yang ditanak?
Ha? Lu nado mau dengar orang tanak barel itu. Amo nak do mendengar orang tanak abu, kuat tanak barel ya dah do. Nah do adalah batanak nasi. Nasi nan disabui, nan dimukasui. Nah, itu nan yakun kan. Nan disabui, nan sesudah, nan dimukasui sebelum jadi nasi. Nah, itu tuh majaz. Jadi begini jugalah hubungannya. La ta'kulu, jangan makan. Nan dimukasui sebelum makan. Kalau ada orang sebelum dimakan mengalir diambil kan. Nah, jadi karena itulah makanya kata ahli tafsir, maksud dari ayat itu al-akhdhu, yaitu mutlaqul akhdhi. Mutlak maknanya ambil, artinya jangan diambil arat orang. Jadi jangan 20 nak menjawab beko. Boleh ndak mau makan peti orang tu ya. Batu mau balian jaga baju. Bukan nanti larang makannya. Nah, itu keliru memahami ayat. Dulu nambah kilah begitu. Ambo tak kanai di ayat tu dia batu. Segala piti korupsi kau tak ada nambah makan. Baca roh, beli yang kotor, mau buat ke rumah. Beli yang ke tas, beli yang ke baju. Kan tak makan dah. Pak makan rumah. Tak mungkin makan oto. Jadi makanya harus difahami, wala ta'kulu, jangan kamu makan harta sesama kamu, maknanya wala ta'khudhu, jangan kamu ambil. Tapi mana kok makan dan disabut? Wa khussal aklu bidzikri li'anna al-maqsud al-a'zam. Kenapa makan yang disebutkan? Karena maksud utama orang juara to kan itu makasih utama warato. Tak ada ibu-ibu barato saya nak makan-makan. Orang baru tekan rumah kalau paruinya lagi kenyang. Nah, karena itulah kegunaan yang menonjol dari peran harta, makanya diingat. Satu. Yang kedua, kenapa akal? Kenapa makan yang disebut? Karena bahaya yang paling berat pada diri seseorang adalah ketika harta haram itu masuk ke dalam tubuhnya, maka apa? Susah memberasihkannya. Coba tanya cik, kalau bersuak jo KPK, apa bersuak ndak orang korupsi? Mulai banyak kan gitu aja. Pacar wapak mambi atau kalau oto disita, kalau rumah disita, kalau pitina do bongka pau. Nah, kini persoalannya makan baca rohnya disita paruinya. Jadi ketika harta dipakai untuk yang pertama, dia lenyap. Yang kedua, efeknya sulit menghentikan. Kalau di Bali yang oto bisa diambil. Kalau dipakai untuk membeli yang lain-lain yang sifatnya tidak dimakan, mudah. Jika orang bertaubat, lai barang nanado bisa dikembali. Tapi nanti makan, kalau tidak direlakan oleh orang, baca rohnya. Nah ini, kalau lai surang berdua, lai bisa minta tolong relan dituri. Kalau rato negara sebanyak itu, pitih pajak orang,
Karena itu bahaya terbesarnya adalah ketika seseorang memakan harta yang tidak halal, akan menjadi dagingnya, akan menjadi darahnya, yang akan menumbuhkan tubuhnya, yang akan menumbuhkan putra dan putrinya, dia beri makan dengan itu. Apa cara membasuhnya itu? Jadi darar, mudaratnya. Karena itulah makanya Allah peringatkan, la ta'kulu, jangan kamu makan. Karena bahayanya yang tidak halal itu dimakan lebih dahsyat. Kalau yang lain tidak dalam bentuk dimakan, itu bisa dibersihkan dengan mengembalikan harta yang diambil kepada orang punya. Pinalah tamakan. Paling hanya bisa kalau dihalalkan atau dimaafkan. Tapi kan tidak semudah itu mendapatkan maaf yang hakiki. Maaf kan tidak sebatai di mulut. Orang-orang yang zalim akan berakibat bagi dia kalau dia tidak dimaafkan oleh orang-orang yang dizalimi sampai di hari kiamat kelak. Jadi sudah faham kita kan kenapa Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata makan. La ta'kulu amwalakum.